Baik, selamat malam untuk kita semua, Bapak Ibu, sahabat orang muda yang hadir pada malam hari ini. Sangat bersyukur, senang hati boleh bertemu lagi di media yang saya percaya ini Tuhan sediakan ya melalui room Zoom untuk memenuhi kerinduan kita untuk belajar atau mendengarkan firman Tuhan di tengah-tengah minggu beraktivitas kita, minggu bekerja, minggu berusaha, minggu belajar, mungkin ada yang belajar, masih menempuh pendidikan, kita masih menempatkan waktu kita untuk belajar firman Tuhan. Ya, saya bersyukur, berterima kasih, dan mengapresiasi kesediaan Bapak Ibu dan sahabat orang muda semua yang hadir pada malam hari ini. Nah, kita pada malam hari ini akan belajar tentang tema besarnya sebenarnya tentang kesehatan. Jadi, dengan pertolongan Tuhan, 1 bulan ini mungkin sampai 1 bulan, mungkin tidak. Saya coba atur nanti iramanya. Kita akan berbicara tentang kesehatan, ya. Apa sudut pandang Alkitab, lalu bagaimana kerinduan Tuhan bagi umat-umat Tuhan di dunia ini, khususnya di akhir zaman ini tentang kesehatan. Lalu bagaimana tips-tips kesehatan yang kita bisa pelajari bersama-sama nanti. Nah, untuk itu, sebelum kita mulai, mari kita berdoa satu kali lagi. Saya rindu ajak kita semua berdoa bersama-sama untuk mendapatkan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan karena kesempatan yang indah Tuhan masih berikan untuk kami boleh datang ke hadapan Tuhan, membuka lembaran firman Tuhan untuk mengetahui, mempelajari apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami, umat-umat Tuhan, khususnya mengenai kesehatan bagi hidup kami. Kuasai kami dengan Roh Kudus Surgawi agar kami boleh mendengar dengan baik, mengerti, dan bahkan menghidupkannya. Terima kasih Bapa karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, judulnya adalah Jehovah Rafa. Nah, mungkin sebagian besar kita sudah pernah atau familiar dengan kata-kata ini ya. Tentu saja Jehovah itu adalah nama yang ditulis dalam kitab untuk menyebutkan Tuhan ya. Jehovah ya, Tuhan. Lalu Rafa itu semuanya artinya adalah menyembuhkan atau penyembuh. Jadi kalau secara sederhana, kita Jehovah Rafa adalah Tuhan yang menyembuhkan atau Tuhan sang penyembuh. Kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa Beautiful Hope Ministry pada periode kali ini kita masuk ke tema kesehatan? Bapak Ibu, teman-teman, sahabat orang muda yang hadir, mungkin masih familiar ya atau ingat bahwa pada saat ini di dunia angka kematian akibat penyakit itu masih dipegang oleh atau tingkatan tertinggi adalah penyakit yang berhubungan dengan kardiovaskular. Nah, kardio itu sebenarnya nama lain atau nama medis dari jantung, vaskular adalah pembuluh darah. Jadi yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah itu tertinggi di dunia, masih itu penyebab kematiannya. Nah, saya spesifik ke Indonesia ya. Kalau di Indonesia itu masih naik turun lah kurang lebih seperti itu ya. Tapi top 5 ya, kelima penyakit ini menjadi penyumbang kematian. Angka kematian tertinggi masih disebabkan oleh penyakit-penyakit ini. Jadi diantaranya adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi, diabetes mellitus khususnya diabetes tipe 2 ya, kemudian stroke ya yang juga berhubungan dengan tekanan darah tinggi tadi, kemudian gagal ginjal ya, penyakit ginjal dan kanker. Lalu yang lainnya. Tapi lima penyakit ini menjadi top 5 ya, penyumbang atau penyebab kematian ya, angka tertinggi di Indonesia pada saat ini. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau kita lihat tadi penyakit-penyakit hipertensi, diabetes, kemudian stroke, gagal ginjal, kanker, sebenarnya penyakit yang sangat erat, sangat lekat berhubungan dengan yang namanya pola hidup atau bahasa kerennya lifestyle, gaya hidup ya. Sangat erat dan lekat gitu ya. Nah, nanti kita akan coba pelajari.
Mungkin nggak kita detilkan malam hari ini, tapi malam hari ini saya mau laying foundation dulu. Saya mau letakkan dasar dulu supaya nanti kita melihat dari konsep firman Tuhan atau alkitabiahnya, bahwa nanti kita di waktu yang datang kita baru belajar sedikit tentang eh, kesehatannya ya. Baik, seperti itu. Nah, sebagai pendahuluan saya mau kita buka sebuah perikop pendek sebenarnya firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal yang ke-33 ayat 1 sampai 13 ya. Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai yang ke-13. Saya rindu mengajak teman-teman semua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, boleh buka Alkitabnya masing-masing, Alkitab buku, atau kalau lagi dalam perjalanan bisa buka handphonenya, ya Alkitab aplikasi yang ada di gadgetnya, alat digitalnya. Oke? Karena ini berhubungan dengan kesehatan ya, jadi harusnya menjadi perhatian kita, menarik. Nah, di dalam Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai 13, menurut kanonisasi Alkitab itu diberikan perikop. Diberikan perikop atau judulnya adalah janji pemulihan keadilan Yerusalem dan Yehuda. Nah, kita tahu Yerusalem dan Yehuda adalah secara sederhana itu umat Tuhan ya, umat umatnya Tuhan lah ya, seperti itu. Nah, saya mau bacakan teman-teman yang berhalangan untuk membaca, mungkin dalam perjalanan saya akan bacakan lengkap ayat 1 sampai 13 supaya nanti kita tahu apa yang terjadi dan apa eh, benang merah yang mau kita pelajari pada malam hari ini. Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai 13. Ayat 1, datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, kata Tuhan ya, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang, orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul, kunya Tuhan ya, kupukul mati karena murkaku, murka Tuhan. Dan kehangatan amarahku, amarah Tuhan, sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Ayat 7. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem, Yehuda dan Israel, dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya, yang Tuhan lakukan kepada umatnya. Itu maksudnya ya. 3 ayat lagi. Beginilah firman Tuhan di tempat ini, yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu, tanpa manusia, tanpa penduduk, tanpa hewan. Akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku Tuhan akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Di daerah ini yang sudah menjadi reruntuhan, tanpa manusia, tanpa hewan, dan di segala kotanya akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing domba di situ. Di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit,
di kota-kota tanah Negeb, di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, dan di kota-kota Yehuda, kambing domba akan lewat lagi dari bawah tangan orang yang menghitungnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Jadi kita tahu secara singkat ceritanya bahwa Yerusalem ya, Yehuda setelah kacau ya, telah dihancurkan, dirobohkan. Nah, Tuhan berjanji akan memberikan pemulihan ya. Pemulihan. Banyak hal yang dipulihkan oleh Tuhan. Banyak hal, kota-kota dibangun lagi, tadinya tidak ada hewan akan ada hewan lagi, tadinya tidak sejahtera akan sejahtera lagi. Banyak hal yang akan dipulihkan oleh Tuhan. Nah, mari kita memandang atau memperhatikan secara khusus pada malam hari ini ayat yang ke-6. Tadi kita sudah baca ya ayat yang ke-6. Saya ulangi ayat ke-6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Nah, mari kita coba jahit sedikit ayat ini. Jadi Tuhan bilang dia akan mendatangkan kesehatan dan kesembuhan dan memulihkan kesehatan. Nah, tadi juga kita baca di ayat-ayat yang sebelum dan setelahnya ada satu tema bahwa sebenarnya dulu tuh Yerusalem, Yehuda tuh besar, tapi karena dosa dan pelanggaran mereka jatuh dan Tuhan akan mengembalikan, memulihkan. Nah, kalau bicara soal kesehatan, maka kesehatan juga sebenarnya seperti itu. Sebenarnya harusnya mereka itu adalah umat-umat yang sehat, tapi karena pelanggaran-pelanggaran mereka juga menjadi sakit, dan akhirnya Tuhan akan memberikan pemulihan. Jadi seperti itulah kronologinya. Jadi sehat, sakit, sembuh, gitu ya. Ya, gagah, jatuh, bangkit lagi, dan semua karena kebaikan Tuhan. Nah, secara khusus kesehatan yang kita akan bahas pada malam hari ini. Nah, mari kita memperhatikan konsep atau prinsip yang Tuhan kasih soal kesehatan. Di ayat ke-6 ini ada muncul kata kesehatan, ya, yang dalam bahasa sederhananya atau health, sehat gitu ya. Nah, kata kesehatan ini atau kata sehat ini di dalam bahasa Ibraninya, tulisan asli Ibraninya itu ditulis dengan kata arukah. Ya, ditulis dengan kata arukah. Nah, kita sudah mulai Bible study nih. Kita sudah mulai belajar nih. Ya, ditulis dengan kata arukah yang artinya wholeness. Ya, wholeness. Wholeness itu dari kata whole yang artinya semua, keseluruhan. Ya, wholeness adalah kesempurnaan. Yang maksud kesempurnaan adalah lengkap, semuanya, seluruhnya. Itu artinya wholeness. Itulah yang ditulis dalam bahasa Ibraninya aruka. Nah, kalau dibilang wholeness, semua, seluruhnya, sempurna, maka itu bukan satu poin, maka itu bukan satu aspek, maka itu bukan satu ada satu hal. Berarti ada beberapa hal, ya, bukan satu. Kalau satu nggak dibilang semua, cukup dibilang satu saja, nggak perlu dibilang seluruh, cukup bilang suatu saja. Tapi karena dibilang aruka, karena dibilang wholeness, berarti ada beberapa nih. Nah, kesehatan yang Tuhan maksud adalah kesehatan yang artinya wholeness, keseluruhan. Apa itu keseluruhan? Ya. Nah, tentu saja yang dimaksud dengan keseluruhannya adalah keseluruhan yang pertama adalah yang tercakup maksud saya di dalamnya adalah kesehatan yang berhubungan dengan kerohanian atau spiritual health, ya. Kesehatan spiritual rohani. Lalu di dalamnya juga ada yang namanya kesehatan badani atau kita sebut dengan physical health, ya. Lalu juga ada di dalamnya termasuk kesehatan pikirani atau sekarang lebih dikenal dengan mental health, ya, mental health.
Jadi inilah sebenarnya pilar atau tiga pokok yang disebut dengan wholeness, arukah, kesempurnaan, kelengkapan, keseluruhan yang disebut sehat itu harus mencakup tiga hal ini, saudara-saudara. Rohani, badani, pikirani. Nah, belakangan ini berkembang juga. Ada yang disebut juga dengan namanya social health. Ya, social health itu ya kesehatan bersosial. Ya, cara kita bersosial. Ini adalah turunan dari mental health. Karena kemampuan atau kompetensi ya skill kita untuk bersosial itu didukung oleh mental. Tapi kemampuan kita bersosial juga didukung oleh spiritual, kerohanian. Tentu begitu ya. Dan kemampuan kita untuk bersosial juga dipengaruhi oleh badan, kesehatan badan. Kalau kita sakit kan artinya kita nggak bisa bersosial. Gitu ya. Kalau kita di rumah saja kita akan putus hubungan dengan sosial. Jadi yang utama ada spiritual, rohani, ada fisikal, badani, lalu ada mental atau pikiran, pikirani, lalu sekarang juga ada lagi yang namanya sosial. Nah inilah yang disebut dengan arukah tadi. Yang Tuhan bilang di ayat 6 tadi, aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan. Aku akan memberikan kepada mereka arukah. Aku akan memberikan kepada umat-umat Tuhan yang hadir di malam hari ini juga. Tuhan akan memberikan wholeness. Wholeness. Nah, sebelum saya lanjut, saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara semua punya pengalaman apa dengan yang namanya kesehatan atau lawan dari kesehatan kesakitan, saya tidak tahu. Tapi apapun latar belakang kita, mungkin kita pernah punya penyakit, kita sedang sakit, saya tidak tahu, atau sedang pulih, yakinlah bahwa kesehatan yang akan Tuhan sediakan itu tidak hanya kepada badani. Itu tadi janji Tuhan. Tuhan akan memberikan kesehatan tidak hanya kepada badani atau hanya kepada badani dan pikiran. Tidak. Tuhan akan memberikan kesehatan kepada badan, pikiran, dan rohani. Jadi kalau kita, saya mau kasih penegasan nih. Kalau kita memikirkan kesehatan berhenti pada aspek badani, sebenarnya kita tidak berencana untuk sembuh seluruhnya. Nah, rencana Tuhan tidak memberikan kesehatan badani. Ya, kita kan selalu mengukur sebuah sakit atau penyakit atau mengalami penderitaan sakit kan kalau berhubungan dengan badan. Mungkin sekarang pikiran. Tapi kalau Tuhan mau mendatangkan kesembuhan, jangan kita kira kita hanya berharap sembuh badani, sembuh pikirannya. Tapi itu akan menghantarkan kita pada kesembuhan yang arukah, yang wholeness, badan, pikiran, rohani. Nah, kalau kita diberikan kesembuhan badani, lalu kesembuhan pikirani, tapi kita tidak pakai gunakan itu untuk melanjutkan kepada aspek kesembuhan rohani, maka kesembuhannya itu atau kesehatan tidak sempurna. Maka kalau yang tidak sempurna, tidak wholeness, tidak arukah, itu sama saja sakit. Dan nanti bisa kembali kepada atau memberikan dampak efek kepada sakit badan dan pikiran lagi. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut yang selanjutnya. Setelah Tuhan datang memberikan kesehatan, Tuhan juga memberikan kesembuhan. Nah, kesehatan sama kesembuhan beda. Ya, kata dasarnya saja beda. Satunya sehat, satunya sembuh. Gitu ya. Nah, kata sehat ditulis dengan bahasa Ibrani arukah, kata sembuh ditulis dengan bahasa Ibrani yang tadi judulnya Rafa. Ya, makanya disebut Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan atau Tuhan sang penyembuh. Nah, kata Rafa itu berarti sembuh, ya. Tapi dalam kamus bahasa Ibraninya ditulis di situ make whole, make whole, membuat atau menjadikan whole keseluruhan, gitu, menjadikan keseluruhan. Atau dalam bahasa lain dituliskan juga di situ artinya adalah seimbang. Rafa itu sembuh, make whole atau make wholeness atau balance, seimbang. Jadi matching nih. Tuhan itu selalu klop, dia kasih pekabaran. Jadi Tuhan akan memberikan kesehatan, sehat adalah wholeness,
Dan kalau Tuhan mau memberikan kesembuhan ya dari kondisi sakit kepada sehat, itu namanya sembuh. Sembuh itu dari sakit menjadi sehat. Nah, kata sembuh juga Tuhan tegaskan, itu juga kata yang sama, berarti whole, perfect, sempurna. Aspek-aspek yang tiga tadi ada di dalamnya. Itu tadi yang makanya saya sampaikan, jangan mengira kalau kita sakit badani, Tuhan telah memberikan kesehatan, kesembuhan badani. Tuhan akan memberikan kesembuhan badani sekaligus pikiran dan rohani. Dia harus wholeness, dia harus harus balance, harus seimbang antara badan, pikiran, rohani. Rohani, badan, pikiran. Ketiganya nggak bisa. Dia seperti pilar. Satu pilarnya rubuh, yang lain ikut rubuh, runtuh. Ya, oke. Nah, seperti itulah yang disebut dengan arukah dan rafa. Wholeness, keseluruhan, keseimbangan. Satu ayat lagi yang saya mau ajak kita baca. Ya, ini satu ayat saja, bukan perikop, tidak panjang. Mari kita buka di dalam Kisah pasal yang ketiga, ayat yang ke-21. Tuhan baik sekali ya, nggak berhenti memberikan janji. Tadi janji akan memberikan pemulihan, nggak cuma kesehatan, nggak cuma kesembuhan, tadi dipulihkan semuanya tadi ya, kesejahteraan dan lain-lain. Praise the Lord, puji Tuhan. Nah, sekarang Kisah pasal 3 ayat 21, ada satu ayat yang spesifik sehubungan dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Ini lebih spesifik. Dan di sana juga ada pesan yang kurang lebih sama dengan yang kita baca Yeremia tadi. Kisah pasal 3 ayat yang ke-21. Firman Tuhan seperti ini. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan. Ya, sampai waktu pemulihan. Apa yang dipulihkan? Segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dulu, termasuk yang dikatakan Nabi Yeremia. Amin. Iya kan? Ini kan kisah para rasul kan murid-murid yang tulisnya perjanjian baru. Dibilang gini, Yesus itu sementara masih di surga saat ini belum datang karena dia menunggu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah melalui nabi-nabi, termasuk Nabi Yeremia tadi. Yang kita mau bahas adalah pemulihan kesehatan. Nah, kata pemulihan di dalam Kisah pasal 3 ayat 21 ini ditulis dengan kata kalau King James-nya restoration. Nah, kalau dari kata restoration saya jadi ingat apostasis. Kurang lebih seperti itu. Apostasis. Bukan bahasa Ibrani, tapi bahasa Greka ya. Sorry, bahasa Yunani, bahasa Grekanya. Ditulis dengan kata apostasis. Restoration atau mengembalikan. Ya, restore, menempatkan kembali. Jadi Yesus sekarang belum datang, sementara ini menunggu sampai dikembalikan lagi segala sesuatu termasuk kondisi kesehatan. Ya, termasuk kondisi kesehatan. Sampai itu dikembalikan segala sesuatu termasuk itu Tuhan datang. Oke. Nah, apakah ini menjadi harapan Tuhan? Tentunya dua ayat sudah kita baca cukup kuat. Saya mencoba untuk menahan-nahan diri, tapi nggak bisa. Kita perlu satu ayat lagi, kan Tuhan bilang 3 saksi lebih kuat ya. Ya, saksi ketiga dari kitab 3 Yohanes ayat 1 dan 2. Kita buka surat dari Yohanes yang ketiga, pasal 1 ayat yang kedua. 3 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua. 3 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua dikatakan seperti ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama ya, matching ya. Sama seperti jiwamu, ya. Sama seperti jiwamu ya, baik-baik saja. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi untuk ayat yang ketiganya. Sebab itu karena ya, nanti kita sambungkan. Tapi Tuhan juga melalui hambanya, Rasul Yohanes juga mengatakan bahwa dia berharap ya kita itu
baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwa kita juga sehat. Jadi ini diulang-ulang. Diulang-ulang. Dan kalau kita ingat-ingat waktu Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Yesus bilang ke murid-murid, kalau pergi menginjil, dia selalu bilang begini, pergi, sembuhkan orang sakit, beritakan Injil, kabarkan kerajaan surga sudah dekat. Similar, di beberapa ayat kita akan temukan seperti itu. Pergi, sembuhkan orang sakit, tahirkan orang kusta gitu ya, sembuhkan orang sakit, bantu orang miskin gitu ya. Kalau orang miskin berarti kan sakit ekonomi ya. Panggil bertobat, bilang kerajaan surga sudah dekat, beritakan Injil. Jadi bicara tentang kesehatan itu, sejak dari perjanjian lama sampai perjanjian baru zaman Yesus, murid-murid juga disuruh mengabarkan pekabaran tidak hanya Injil saja, tapi juga bawa tentang kesehatan. Sembuhkan orang sakit. Beritakan Injil, sembuhkan orang sakit. Sembuhkan orang sakit, beritakan Injil. Suruh bertobat, kerajaan surga sudah dekat. Dan ternyata sampai Tuhan mau datang juga, Tuhan mau pulihkan segala sesuatu. Dan kerinduan Tuhan melalui tulisan ratu juga, supaya kita sehat segala sesuatu, dalam segala sesuatu, termasuk jiwa. Oke? Jadi kita sudah lihat bahwa ini menjadi hal yang penting itu. Makanya melalui tuntunan roh, eh, kita sama-sama dan Beautiful Hope juga mau menyajikan satu pelajaran yang baik tentang kesehatan. Gitu ya, karena kesehatan juga penting. Ya, penting sekali. Dan itu sangat berhubungan dengan pikiran dan kerohanian. Nah, baik. Sekarang saya masuk ke bagian yang perlu juga kita ketahui supaya kita lebih terbuka dan sadar apa ya, sadar wawasan lah tentang yang namanya sakit. Ya, sekarang kita bahas sakit dulu tentang sakit atau penyakit. Nah, setidaknya ada 5 penyebab orang sakit di Alkitab. Setidaknya ada 5, ya. Yang saya mau share 5. Saya dapatkan 5 dan saya mau share 5. Oke? Begitu ya, supaya nanti kita tahu kenapa saya sakit atau kenapa ada penyakit, gitu ya. Kenapa keluarga saya, saudara seperti itu. Nah, yang pertama, mari kita buka di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Buku yang pertama dari kitab Taurat, Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Oke? 3 ayat yang ke-15 firman Tuhan seperti ini. Aku akan mengadakan sorry. Ya boleh dari sini deh. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ini Tuhan ngomong ke si ular ya. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Sebenarnya dari ayat kelima sudah ada berita tentang tumit diremukkan ya, tentunya sakit ya. Tapi ayat 16, firman-Nya kepada perempuan, kepada si Hawa. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Nah, di seluruh kitab suci, kata sakit pertama sekali muncul di Alkitab di Kejadian pasal 3 ayat 16. Oke? Kata sakit pertama sekali muncul itu di Alkitab di Kejadian 3 ayat 16. Ya. Nah, kalau kita lihat konteks yang ada di sini, boleh nggak kita bilang penyebab sakit atau penyakit atau kesakitan muncul adalah akibat Hawa atau manusia mula-mula itu melanggar perintah Tuhan. Betul ya? Karena melanggar hukum, melanggar perintah. Semua buah di taman ini boleh kau makan. Itu do. Tapi satu pohon buahnya jangan kau makan. Itu don't. Tuhan itu sederhana. Banyak yang boleh, sedikit sebenarnya yang nggak boleh. Tapi kita malah melihat yang nggak boleh itu, lalu itu yang kita malah lakukan. Yang don't malah kita do. Nah karena itu menderita sakit. Nanti udah dapat konsepnya. Sebelum kita masuk ke bicara tentang kesehatan dari yang aspek yang bukan alkitabiahnya. Sama saja. Ya. Nah, saya mau kasih tunjuk lagi. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 14.
Yohanes pasal 5 ayat yang ke-14. Ini penyebab sakit atau penyakit yang pertama. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-14. Ini adalah perikop di mana Tuhan menyembuhkan orang sakit, nggak bisa berjalan, lumpuh ya, nggak bisa bergerak. Itu di pinggir kolam Bethesda. Oke? Nah, setelah Tuhan sembuhkan dia, Tuhan Yesus ketemu lagi sama dia. Di ayat 14 Tuhan bilang gini. Yohanes 5 ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah. Lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Bisa ambil kesimpulan kenapa dia sakit? Berdosa. Betul? Ada dosa yang dia buat. Tuhan bilang, kamu sudah sembuh, jangan buat dosa lagi. Kalau enggak nanti terjadi lagi loh, bahkan lebih buruk. Nggak bisa jalan berpuluh-puluh tahun itu sudah buruk akibat dosa. Apalagi kalau diulangi. Ya. Dan puji Tuhan ya, di mana Tuhan ketemu dia setelah sembuh? Tadi kita baca ayatnya, ya. Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah. Lihat, kalau sembuh badani, tadinya lumpuh kakinya, terus sekarang sudah bisa jalan, badaninya sakit, sekarang badaninya sembuh, di mana ditemukan dia? Di bait Allah. Rohani ikut sembuh. Amin. Nah, itu ya, lihat ya. Kita akan lihat banyak konteks. Kan Tuhan nggak ketemu dia ada di pasar, Tuhan nggak ketemu dia tempat lain. Tapi Alkitab mencatat dia ketemu Tuhan di dalam bait Allah. Tadinya dia ada di pinggir kolam Bethesda, sekarang ada di bait Allah. Tentunya di bait Allah berarti lagi ngapain? Sembahyang, ibadah. Rohaninya ikut sembuh. Nah, tapi poin pertama, penyebab penyakit atau penyebab sakit adalah pelanggaran akan perintah atau firman Tuhan. Atau dalam bahasa 1 Yohanes 3 ayat 4, dosa. Dosa ialah pelanggaran akan hukum Tuhan. Ya, itu penyebab pertama sekali kenapa ada sakit penyakit. Baik, kita lanjut. Penyebab yang kedua. Nah, ini menarik. Amsal 24 ayat 13. Dulu saya pernah menyampaikan materi tentang kesehatan cepat ini menggunakan referensi atau literatur dari WHO ya. Health Organization, World Health Organization. Ternyata tidak ada yang berbeda. Maksudnya semua sudah ada di Alkitab gitu maksud saya. Amsal pasal 24 ayat yang ke-13. Saya baca. Amsal 24 ayat yang ke-13. Anakku, makanlah madu, sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Madu itu apa? Baik, betul ya? Madu itu kan bagus ya, banyak banyak zat-zat yang bagus ya untuk kesehatan. Makan madu. Banyak orang sakit kasih bawang putih, ditumbuk kasih madu, kasih jeruk nipis bisa pulih ya. Nah, itu madu. Baik katanya. Makan itu. Nah, sekarang baca pasal 25 ayat yang 16. Pasal 25 ayat 16. Sekarang begini, pasal 25 ayat 16. Kitab yang sama Amsal. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu lalu memuntahkannya. Saya mau tanya, muntah itu kondisi yang normal, sehat atau nggak sehat? Nggak normal ya. Itu kondisi yang nggak sehat itu muntah itu. Nah, tadi dibilang di ayat yang di pasal yang ke-24, makan madu. Madu itu baik, banyak manfaatnya, banyak kebaikannya. Tapi di pasal 25 dibilang makan secukupnya. Kalau kau makan berlebihan, kau akan muntah, kau akan sakit. Nah, kita bisa ambil kesimpulan dari dua ayat ini. Apa penyebab penyakit atau jadi sakit? Ada yang berlebihan. Ada sesuatu yang berlebihan. Biarpun itu baik, biarpun itu bagus. Kalau berlebihan, menjadi sakit atau penyakit. Nanti kita lihat dari konteks kesehatannya. Ya, tapi Tuhan sudah kasih ini semua di Alkitab. Rumusannya. Jadi pertama penyebab sakit atau penyakit adalah dosa atau melanggar hukum atau melanggar firman. Yang kedua adalah karena kita memasukkan ke dalam tubuh kita sesuatu yang berlebihan. Sesuatu yang baik kalau berlebihan dia menjadi racun bagi tubuh kita. Ya, artinya apa? Pola makan, dietnya itu yang bikin kita sakit. Itu nomor dua tuh. Ya, dan kita lihat tadi 5 penyakit modern itu ya, hipertensi, stroke,
cancer, gagal ginjal, ya, semua berhubungan dengan apa? Diet, dengan pola makan. Dan tidak ada yang itu karena kurang makan. Semua karena lebih makan. Hipertensi itu tekanan darah tinggi kelebihan. Ya, seperti itu. Oke ya, kita lanjut. Itu penyebab sakit atau penyakit yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga. Kita buka dari kitab yang sama Amsal. Amsal 12 ayat 25. Nah, ini eh, ayat yang cukup terkenal ya. Amsal pasal 12 ayat yang ke-25. Amsal pasal 12 ayat yang ke-25. Saya baca. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Sederhana ayatnya ya. Mari kita perhatikan. Kata hati, kalau Alkitab bilang hati, itu ini. Jadi sakit hati itu nggak ada di sini. Di sini nggak ada hati. Ini adanya jantung. Jantung itu nggak punya saraf perasa. Yang punya saraf perasa itu cuma otak. Di sini ya, otak ya. Mendengar, merasakan, sensitivitas, emosi, berpikir, menimbang itu di sini. Dan katanya tadi apa? Kekhawatiran dalam hati, dalam pikiran, membungkukkan orang. Saya mau tanya, kalau bungkuk itu kondisi normal atau tidak normal? Nggak normal. Sakit itu. Nggak sehat itu. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Pernah dengar ayat ini nggak? Hati yang gembira adalah obat. Pernah dengar? Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Pernah dengar ya? Kalau kalau pikiran yang segembira itu, ya, hati yang gembira adalah obat. Ya. Hati yang secerah itu adalah obat. Maka kebalikannya, pikiran yang sama ini, yang kita punya ini, dia tidak gembira, itu adalah penyakit. Lawannya obat, lawannya sembuh ya penyakit. Amsal 12 ayat 25 bilang gitu tadi. Kekhawatiran pikiran, sakit pikiran, itu bikin sakit. WHO mengeluarkan sebuah literatur mengatakan bahwa 9 dari 10 penyakit, bayangkan, kalau kita bilang ini 90%, 9 dari 10 penyakit berasalkan dari pikiran. Stres. Sekarang. Alkitab dia nggak itu? Saudara, ada di Alkitab disampaikan. Kekhawatiran dalam pikiran ya membungkukkan orang. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang sedih, hati yang susah, pikiran yang seperti itu sumber penyakit. Tetapi semangat yang patah, semangat itu kan di sini. Semangat itu kan perasaan, emotion. Orang yang emosinya rendah, yang semangatnya sedih, mengeringkan tulang. Tahu nggak kenapa dibilang Alkitab mengeringkan tulang? Tahu nggak kenapa? Karena Tuhan yang ciptakan tubuh manusia ini, Tuhan lebih pintar dari profesor kesehatan apapun. Dokter spesialis apapun nggak akan lebih hebat dari Tuhan. Karena Tuhan yang ciptakan. Kenapa dia bilang mengeringkan tulang? Bapak Ibu tahu, kita punya tulang belakang ini, ya, core-nya ini, tulang utama ini, tulang rangka, tulang belakang kita ini. Disitulah terdapat sebuah proses metabolisme tubuh yang berfungsi untuk menghasilkan sel-sel baik, sel darah merah, sel-sel penting diproduksinya di tulang belakang. Ya, jadi kalau kita stres, kita punya sakit pikiran, itu tulang belakang kita tuh sarafnya itu kan berhubungan ke sana. Makanya kalau orang sakit saraf pinggang kan saraf. Loh, kok saraf di pinggang bukannya saraf ke otak? Itu berhubungan. Jadi kalau di sini pikirannya keganggu, sarafnya juga kena sini. Dan akhirnya produksi atau metabolisme untuk menghasilkan sel-sel baik, sel darah merah, sel-sel yang bagus itu juga akhirnya produksinya menurun. Sakit lagi. Itu maksudnya Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira obat, semangat yang patah, hati yang tidak gembira mengeringkan tulang belakang. Luar biasa sekali. Ya, saya percaya Tuhan sudah siapkan semuanya tentang kesehatan ini. Ilmu medis ini, gitu ya, ada di Alkitab. Nah, itulah penyebab sakit yang ketiga.
Tadi yang pertama, sakit penyakit akibat melanggar hukum, firman, perintah Tuhan. Yang kedua, karena pola makan yang berlebihan atau yang salah, apa yang masuk dalam tubuh kita. Yang ketiga, penyebab sakit adalah pikiran. Tentunya pikiran yang tidak bahagia, tidak sehat. Yang keempat, Yohanes 9 ayat, kita ke Ayub 2 ayat 7 dulu. Ayub 2 ayat 7. Tentu saja kita tahu ya, ingat-ingat cerita Ayub. Sudah pasti kita tahulah kurang lebih cerita Ayub. Nah, di dalam kitab Ayub, ya, saya langsung ke poinnya, pasal 2 ayat yang ke-7, dikatakan seperti ini. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Ayub tadinya sehat, sekarang sakit, kena penyakit. Penyebabnya apa? Iblis, setan. Itu. Jadi setan bisa bikin kita sakit loh. Ya, kalau kita rajin gereja, suka ibadah, suka hal-hal yang baik, berkenan di hadapan Tuhan, setan nggak suka, dia akan berusaha bikin kita sakit kalau diizinkan Tuhan. Ya, kalau diizinkan Tuhan. Karena tidak bisa dia sentuh kita kalau nggak ada izin Tuhan, perkenan Tuhan. Nah, kalau kita sakit bukan karena Kalau kita bukan sakit karena melanggar perintah, kalau kita nggak sakit bukan karena pola makan atau keracunan tubuh kita, kalau kita sakit bukan karena pikiran kita tidak sehat, tapi kok kita sakit, nah mungkin, mungkin itu mungkin kita sedang diganggu setan dan Tuhan izinkan terjadi seperti pada Ayub karena Tuhan mau berbuat sesuatu bagi kita. Ya, jadi harus positive thinking dulu, ya, harus positive thinking. Nah, jadi penyebab sakit kepada manusia itu juga bisa ulahnya setan. Nah, yang terakhir, yang kelima. Nah, ini yang perlu kita maknai juga nih. Yohanes pasal 9, ayat 2 dan 3. Yohanes pasal 9, ayat 2 dan 3. Nah, Yohanes pasal 9 ini juga mengambil kesimpulan, murid-murid mengambil kesimpulan tentang penyebab penyakit. Ya, mereka sudah ngerti tuh. Oke, Yohanes pasal 9 ayat yang kedua. Murid-muridnya bertanya kepadanya, murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus ya, Rabi atau guru, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jadi ada orang buta sejak lahir. Dan murid-murid tahu, salah satu penyebab sakit penyakit adalah dosa. Makanya mereka tanya, dosa siapa nih? Dosa dia sendiri atau dosa orang tuanya? Kok dia lahir buta? Ayat 3, jawab Yesus. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Jadi bukan dosa dia atau bukan dosa orang tuanya. Bukan berarti orang tuanya tidak berdosa dan dia tidak berdosa ya. Jangan salah tafsir. Tapi maksudnya bukan karena dosa dia atau karena dosa orang tuanya dia disakit. Tapi katanya apa? Karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Jadi ada orang-orang yang diizinkan Tuhan sakit atau sakit sejak lahir. Karena apa? Karena ada pekerjaan Allah yang luar biasa akan terjadi dan orang itu menjadi medianya. Kita tahu bahwa setelah anak buta, orang yang buta sejak lahir ini disembuhkan oleh Yesus, lalu dia dihakimi oleh orang Farisi ahli Taurat, dan orang tuanya ditanya siapa yang menyembuhkan, wah nggak tahu, tanya anak saya. Terus orang-orang tanya dia siapa yang menyembuhkan kau? Dia saat itu dengan lantang berani menjawab bahwa Yesus Mesias, Juru Selamat, Tuhan. Dia. Dia jadi pemberita Injil. Dia jadi pengabar kebenaran. Siapa itu Tuhan? Dengan imannya dia katakan. Nah, jadi kita bisa melihat konteks Alkitab ini sehingga kita lebih punya wawasan. Jadi kalau kita lihat kadang-kadang dulu saya juga sedih kalau lihat ada orang ya, mohon maaf ya Bapak Ibu, sekedar cerita, kalau kita pernah ke panti ya, ke panti asuhan gitu ya, misalnya panti asuhan anak cacat seperti itu ya, lo kok bisa begini ya? Ada apa ya? Kenapa ya Tuhan? Nah, kita bisa melihat juga konteks ini. Ada yang memang Tuhan izinkan, tapi itu ada satu pekerjaan yang Tuhan mau lakukan yang besar. Ya, nah, kita harus stay positif. Serahkan sama Tuhan. He knows better. He knows everything. Dia tahu lebih baik, dia tahu segalanya.
Gitu ya. Nah, itulah 5 setidaknya penyebab sakit atau penyakit yang Alkitab sampaikan. Yang pertama tadi akibat dosa atau melanggar hukum, melanggar perintah, lalu akibat gaya hidup lah saya bilang gitu ya, karena pola makan. Madu baik, tapi makan berlebihan sakit. Ya, ini apa yang masuk dalam tubuh kita. Kemudian pikiran tadi ya, hati yang tidak gembira, kekhawatiran atau stres, bahasa sekarang stres. Lalu tadi juga setan juga bisa bikin manusia sakit, ya. Dan juga ada juga sakit yang Tuhan izinkan. Karena Tuhan ada satu pekerjaan besar yang Tuhan mau sampaikan bagi itu. Nah, pada malam hari ini saya pikir sudah cukup kita sampai di sini. Nanti kita sambung lagi di Selasa depan. Tadi kita sudah bahas yang pertama tadi rencana Tuhan untuk kesehatan, kesembuhan, pemulihan, bahkan sampai Tuhan datang akan pulih segala sesuatu. Itu rencana Tuhan. Lalu kita sudah belajar sedikit apa penyebab sakit atau penyakit gitu ya. Lalu nanti kita minggu depan belajar tentang kesembuhannya. Rafa. Ya. Nah, tapi sebelum saya akhiri, saya mau menyampaikan bahwa ternyata kalau kita lihat konteksnya tadi, bahwa sakit itu adalah imbalance. Tadi kan ada 3 faktor utama yang harusnya seimbang, tapi kan nggak seimbang. Ya, ada yang sakit pikiran, akhirnya jadi sakit badan, sakit rohani. Ada yang sakit badan, akhirnya jadi sakit pikiran dan sakit rohani. Ada yang sakit rohaninya seperti Hawa. Hawa itu sakit rohaninya karena firman Tuhan dilanggar, akhirnya sakit badani dan sakit pikiran. Ya gitu ya. Jadi sesuatu yang tidak seimbang atau imbalance, perhatikan kata-kata saya, sesuatu yang imbalance akan membuat menjadi disharmoni. Sesuatu yang disharmoni atau tidak harmoni, disharmoni tadi, karena kan ada 3, jadi nggak harmonis nih ketiganya. Sesuatu yang tidak harmoni atau disharmoni itu akan menjadi disfungsi. Imbalance menyebabkan disharmoni, disharmoni menyebabkan disfungsi, disfungsi menyebabkan disease. Oke, dapat ya? Runtutannya ya, kurang lebih seperti itu supaya kita dapat gambarannya. Sesuatu yang tidak seimbang tadi, imbalance tadi ya kan, kalau sehat tadi kan aruka, wholeness, kesempurnaan, kelengkapan, ya, keseluruhan. Nah, kalau itu tidak ada, maka imbalance atau tidak seimbang menyebabkan disharmoni, tidak harmonis, disharmoni menyebabkan disfungsi, ya, tidak berfungsi, organ yang nggak berfungsi, metabolisme nggak berfungsi, itu kan disfungsi jadinya, ya. Empedu tidak berfungsi, gitu ya. Yang disfungsi ini menyebabkan disease. Tahu disease ya? Penyakit. Oke? Disease itu penyakit. Nah, itulah kurang lebih. Semoga dapat gambaran tentang kesehatan, kemudian sakit, dan apa itu kesembuhan secara sekilas kita bahas. Kita bahas lagi minggu depan. Semoga akhirnya memberikan kita satu pengertian. Dan semuanya sudah disediakan Tuhan di Alkitab. Ilmu kesehatan paling tinggi apapun di dunia ini adalah laid foundation-nya. Ini adalah fondasi yang sudah diletakkan Tuhan. Semua ada di sini. Secara prinsipnya, gitu ya. Prinsip-prinsipnya ada di sini. Semoga boleh menjadi berkat bagi kita semua ya. Saya bawa ini dalam nama Tuhan Yesus dan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih untuk perhatiannya, saya sangat menghargai. Amin.